Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Fitri di channel aku FA Fitri Astuti Channel ataupun di Facebook aku Fahri Galang Alinski Fitri. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan diberi kesehatan mental, jasmani, rohani, sampai ke dompet. Pokoknya semuanya sehat, lahir batin, rohani, jasmani, juga dompet. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku juga kepengen kayak gitu, teman-teman. Video yang aku bahas kali ini di part 2 berlanjut yang cecenya itu ditegur sama singsangnya itu tentang dia punya, nggak jelas ya, pokoknya dia bilangnya 3-4 bank gitu, jadi nggak jelas 3 atau 4 bank. Jadi flashback ke videoku yang kemarin itu, dia itu punya pengakuannya punya 3-4 bank, belum lagi punya utang ke majikannya 9.000 Hongkong dolar dengan 2 kali ngutangnya itu 4.500, masih kurang. Bosnya masih sabar teman-teman, ditambah lagi 4.500, loh kok masih kurang aja gitu kan, masih gagal bayar aja. Mungkin uh, surat selalu datang dan majikan ini negor cecenya, sebenarnya kamu punya utang berapa, dan pengakuannya dia itu 3-4 bank. Pantas aja uang 9.000 belum cukup buat nutup cicilan bank. Teman-teman, aku juga punya informasi teman-teman ya, share-share aja dari majikan ke aku ini ya, dari bu aku sebelum-sebelumnya gitu ya. Dulu itu dia cerita teman-teman, dia itu kan punya sahabatnya itu uh, dia itu punya nenek gitu kan. Dia punya nenek, dia cari cece gitu kan yang bisa jaga neneknya itu, dan ternyata carinya itu susah teman-teman. Dia kepengennya yang ada di sini finish, itu susah kan, sedikit buat yang namanya ada di sini finish kontrak. Kalau misalnya kita ngambil yang masih polos dari Indonesia, kita harus keluar duit ekstra teman-teman. Jadi kepengennya itu temennya itu yang finish di sini. Ternyata dari ngambil beberapa agent, dari pergi ke agent satu, ke agent satu, ke agent satu, ke agent satu, itu apa sih, dia itu nggak ada yang namanya belum menemukan finish yang benar-benar finish. Itu rata-rata itu, pokoknya rata-rata itu, misalnya nih ada 10 cc, itu yang finish itu mungkin cuma 2, itu juga harus nunggu. Mungkin dia dia udah cari majikan tapi finishnya itu masih 3 bulan lagi atau masih 4 bulan lagi. Ini misalnya dari 10 cc yang 8 ini itu interminate semua. Dengan kasus apa? Rata-rata 90% dengan kasus gagal bayar bank. Akhirnya di interminate sama majikannya teman-teman. Dia yang namanya sahabatnya ya cerita kan. Terus mbokku ini cerita ke aku gitu. Jadi apa sih, misalnya kalau kurang bahasa sedikit malas apa, pokoknya perlu di ini perlu dikasih unjuk, dia lebih baik mempertahankan gitu ke teman-teman. Dah, jangan apa-apa intermin, maksudnya gini, jangan kurang bahasa, nggak bisa bahasa dikit apa-apa interminate. Ternyata itu cari cici itu udah interminate. Ini mungkin cuman dia kurang nyantol gitu di otaknya gitu, tapi dia nggak punya lilit bank gitu. Ternyata itu cari penggantinya itu susah teman-teman. Cari penggantinya itu semuanya pada rekor interminate dengan kasus 90% ya temennya, dengan kasus gagal bayar bank. Dan aku juga punya pengalaman di tahun satu kontrak lalu, di tahun Oktober 2021 sampai Oktober 2023 ya, Oktober 2023 aku juga pernah uji nyali teman-teman. Aku ngutang bank teman-teman, dan di saat aku pernah jatuh, maksudnya pernah jatuh yang nggak bisa bayar bank itu karena waktu itu Idul Fitri. Udah Idul Fitri, anakku kelas 1 SMP. Udah akhirnya selama ini dengan cicilan 3.100 selama ini lancar, akhirnya nggak lancar.
buat Idul Fitri, buat masukin anak SMP. Yang namanya Ektanas itu perlu duit perpisahan. Terus masuk SMP perlu duit. Akhirnya uang cicilan ini aku gagal bayar. Alhamdulillah di finishku kurang 6 bulan lagi teman-teman. Itu juga kurang cicilan 6 bulan lagi. Aku gagal bayar. Akhirnya aku gagal bayar di hari ke-10 itu surat datang. Dan aku di sidang. Aku di sidang, alhamdulillah mbokku ini sama bapakku ini nggak interminate aku. Tapi mereka ngebantu nyari solusinya karena masih bisa ditolong ini cecenya nggak kelilit banget. Masih bisa ditolong daripada ntar gue cari yang cece lain, gue interminate ini yang punya satu cicilan bank, gue interminate ini ternyata di luar sana banyak interminate yang kelilit sampai beberapa bank. Coba yang namanya paspor diganti, ya udah mendingan ini masih bisa diselamatkan nih cece gue. Akhirnya apa? Kan ditanya, emang jatuh temponya kapan? Kayak gini-gini, pokoknya udah hitung-hitungan aku ceritain semua. Akhirnya jalan solusinya adalah mbokku ini di saat cicilan ini maju, maksudnya gajiannya. Terus misalnya sisanya berapa, misalnya aku gajian cuma $500, ya udah $500, dan itu berlangsung sampai 6 bulan teman-teman. Alhamdulillah. Makanya teman-teman udah nggak usah menyuji nyali. Aku udah pernah ngalamin satu kontrak yang namanya uji nyali. Tapi Allah cuman ngebuka aibku di majikan. Maksudnya dengan cara aku gagal bayar, nggak terlalu kelilit banget gitu, ada surat gitu kan, akhirnya bisa tertolong. Coba kalau yang sampai ya gitu kelilitnya banyak-banyak, sampai udah di interminate, paspor nggak ada, akhirnya jadi anak OS, akhirnya keluarga di rumah ditekan apa nggak jantungan, apa nggak mati gasik, apalagi misalnya kalau ada anak di sini juga kamu udah jadi anak OS. Coba teman-teman, kamu dan keluarga di Indonesia mati enggan, hidup tak mau kalau udah yang namanya gagal berjuang di bank. Pokoknya aku juga dulu guru paling manjur itu ketika kita terjun langsung, ngerasain langsung apa yang kita rasain. Aku juga dulu yang namanya hutang bank itu, aku juga sebelum-sebelumnya aku ngeliat teman-temanku ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang berhasil. Mungkin aja aku berhasil. Akhirnya aku uji nyali tuh, aku utang, ya berhasil, tapi kan dengan jerih payah, terus ya dengan mujizat Allah juga ya kan. Coba kalau misalnya yang enggak berhasil gitu, udah pokoknya itu uji nyali aku, bener-bener pengalaman satu kali aku uji nyali buat pengalaman aku yang namanya bang. Misalnya aku share kayak gini pun, kalian yang belum pernah merasakan pasti suatu saat utang bang, karena share orang pada kelilit utang, pada kayak gini, oh dia kan kelilit, siapa tahu juga banyak kok yang nggak kelilit, banyak juga yang bisa keluar dari, bisa bayar lancar. Siapa tahu aku nasibnya kayak gini kan, siapa tahu kalau misalnya nasibnya kalian yang yang kelilit itu gimana coba, yang namanya udah pokoknya gagal berjuang ya. Tapi terserah kalian, pastinya kalian itu bakalan penasaran kalau nggak merasakan sendiri. Ya udah teman-teman, makasih lah yang udah nonton video aku. Makasih, berkah dan sehat buat kalian semua. Mudah-mudahan semuanya sehat. Pokoknya sekali lagi, baik dari mental, hati, jiwa, pikiran, sampai ke dompet, semuanya sehat. Dan semoga Allah ngecukupin kita dengan rezeki yang halal tanpa kita harus memerlukan yang haram dan tanpa kita harus memiliki hutang. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya mudah-mudahan dikasih berkah dan sehat ya teman-teman. Amin.